Oke, baik. Materi kita selanjutnya yaitu berkaitan dengan program komputer. Sejadi sedikit review sebelum ke materi yang ini. Nah, di penjelasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang simbol-simbol flowchart. Ya, jadi algoritma bagaimana menyelesaikan atau langkah-langkah menyelesaikan suatu kasus komputasi atau pemrograman dengan menggunakan simbol-simbol visual flowchart, ya, diagram alir ya, seperti itu. Nah, ada dua contoh program yang sudah kita peragakan. Yang pertama bukan program ya, tapi flowchart yang sudah kita peragakan menggunakan algoritma, yaitu yang pertama menggunakan program atau algoritma untuk memeriksa apakah suatu bilangan yang kita input itu adalah bilangan genap atau ganjil. Nah, yang sebelumnya itu untuk memeriksa usia seseorang, apakah kategori usia seseorang atau umur seseorang itu yang kita inputkan kita input sebuah nilai, apakah dari nilai tersebut kita tentukan apakah yang bersangkutan termasuk kategori tua, dewasa, remaja, atau bahkan anak-anak ya, di program sebelumnya ya, di video pertama. Oke, kali ini kita akan memulai sebuah program komputer atau mengubah atau menerjemahkan diagram alir ini atau flowchart ini menjadi sebuah program komputer menggunakan bahasa C++. Nah, tapi sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan struktur program yang paling sederhana menggunakan bahasa C++, termasuk kita melihat kata kunci dari program, kemudian bagaimana mendeklarasikan variabel dan apa itu variabel dan seterusnya. Oke, kita sebelum masuk situ tentunya sudah mempersiapkan ide pemrograman. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bisa menggunakan Visual Studio, bisa menggunakan kode blok, tergantung dari apa yang Anda senangi. Oke, dan kali ini saya menggunakan kode blok karena ini termasuk ide program yang cukup ringan, itu bisa dijalankan. Oke, ya, pertama kali dibuka akan terlihat seperti ini. Jadi tampilan pertama, dan di sini ada bagian menu yang bisa kita lihat. Untuk membuat program pertama, kita bisa memilih beberapa opsi. Ya, kita bisa mulai dari bikin file di sini atau kita bikin project di sini. Nanti silahkan kalian kembangkan sebagai pemula, mahasiswa baru dalam mata kuliah pemrograman. Ada banyak tutorial sebetulnya untuk penggunaan kode blok ini, khususnya untuk pemrograman C++. Nah, saya langsung saja, cara paling singkatnya saya ambil yang ini. Saya bikin empty file, kemudian saya save dulu. Oke. Nah, di menyimpan filenya silahkan tentukan sendiri lokasi di mana Anda menyimpannya. Kemudian di sini saya gunakan nama program Halo Dunia. Saya kasih tulisan juga di sini. Dan ekstensinya saya gunakan C++ EPP. Oke, skip. Sudah. Ya, nah, struktur pertama atau kode pertama yang harus kita lakukan atau tambahkan ke dalam program itu menambahkan header yang kata kunci ya. Ini adalah kata kunci ya. Ayo, script. Oke, kemudian tentu kita gunakan namespace. Silakan nanti merujuk kepada buku referensi yang dijadikan referensi dalam mata kuliah ini, dan bisa dilihat di RPS yang sudah saya bagikan ya. Kemudian ini ada
bagian program utama. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian paling simple atau paling sederhana untuk membuat program pertama dalam menggunakan bahasa C++. Misalkan di sini saya output halo. Oke. Ya, sampai sini kita sudah selesai dalam membuat satu program sederhana menggunakan C++. Kalau kita run, ya, ini akan menampilkan tulisan halo dunia. Program ini sudah di compile, kemudian dijalankan, dan outputnya adalah seperti ini. Nah, coba kita misalkan mengedit atau mengubah bagian tertentu atau hilangkan bagian tertentu, apa yang akan terjadi? Misalkan saya pakai ini akan error. Nah, kalian nanti juga harus berlatih untuk memeriksa di bagian errornya. Nah, ini error tidak dideklarasikan. Ya, padahal sebetulnya dia membutuhkan statement ini untuk include library-nya. Oke, lebih jauh tentang bahasa C++, kemudian program pertama. Di sini saya perlihatkan buku referensi yang digunakan di mata kuliah ini. Silahkan kalian cari ya, akan cari di internet. Oh ya, ini yang referensi pertama ya. Untuk referensi yang bahasa C. Oke, untuk contoh-contoh program dari yang sederhana hingga yang kompleks bisa dilihat di buku yang ini. Dan yang lebih simple sebetulnya itu dengan merujuk pada modul praktikum. Di situ sudah ada contoh program sederhana hingga kemudian mulai penggunaan ulangan, kemudian deklarasi variabel, penggunaan variabel konstan dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita kembali ke yang ini. Oke, nah sekarang bagaimana menerjemahkan program ini? Jadi ini ada dua variabel. Ya, ini kita akan sebelumnya saya perlihatkan. Ini yang kita akan fokus ke sini. Jadi penggunaan bahasa C++, penulisan kode program. Di sini sudah saya perlihatkan tadi. Ini contoh paling sederhana, ya, kode paling singkat untuk menuliskan program halo dunia dalam bahasa C++. Kemudian, nah selanjutnya ya kata penulisan kata kunci ya, kata kunci, kemudian IO, outputnya, input dan outputnya, kemudian penggunaan variabel. Nah, ya ini sudah kemarin ya, flowchart dan seterusnya. Nah, jadi kata yang seperti ini, include, kemudian using, kemudian namespace, int itu atau cout itu adalah kata-kata kunci dalam bahasa C++. Jadi sebagai kata kunci, kata-kata ini itu nanti tidak bisa digunakan sebagai variabel, nama variabel. Ya, karena nanti pasti akan diterjemahkan lainnya oleh compiler. Oke, selanjutnya bagaimana kita mendeklarasikan variabel? Oke, kita buat file program kedua. Kita mendeklarasikan variabel sekaligus kita menerjemahkan flowchart ini menjadi sebuah program. Oke. Jadi saya lihat, nah ini program untuk ganjil genap. Oke, selanjutnya saya simpan. Saya kasih nama program cek ganjil genap. Oke, plus. Oke, seperti struktur tadi, kita harus selalu masukkan
kata kuncinya IO, nah, kemudian using m space, kemudian ini. Oke, ini sudah bagian. Nah, sekarang kita output dulu keterangan program atau informasi program cek bilangan ganjil 6. Oke. Nah, perhatikan kalau misalnya ini saya run, nah ini lupa ya, jadi perhatikan di sini errornya. Nah, ini ada keterangan errornya, harusnya ada tanda titik koma sebelum tanda ini ya, sebelum tanda ini, tapi ini tidak ada, berarti harus ditambahkan titik koma seperti ini. Satu, kita run. Oke, nah ini sudah outputnya seperti ini. Nah, kita ingin ada baris atau space pemisah antara tulisan ini, output ini dengan tulisan yang ini, supaya nanti kita bisa membedakan bahwa program ini sudah outputnya kelihatan jelas di sini, terpisah ya dengan tulisan ini yang hasil eksekusi program. Oke, ketika ini tidak terpisah, kita akan tambahkan pemisah garis baru atau garis baru ya. Nah, caranya ada dua, yaitu kita bisa menambahkan statement seperti ini. Oke, tambahkan baris. Nah, maka ini terpisah sejauh satu jarak baris. Nah, bisa juga kita menambahkannya ini. Nah, itu akan sama saja. /n. Oke, ini sama saja. Kalau kita tambahkan dua kali. 3 kali, 4 kali. Perhatikan. Nah, itu jaraknya seperti jauh. Oke, untuk perluan ini kita hanya menggunakan satu saja. Oke, kita akan menggunakan secara bergantian dengan baris yang pertama, yaitu N9. Oke, selanjutnya kita ke sini. Nah, kita mendeklarasikan variabel X dengan A. Nah, bagaimana mendeklarasikan variabel X dengan A? Ya, variabel itu nanti akan menjadi referensi untuk data yang kita inputkan atau hasil pemrosesan. Seperti ini. Kita menginput data atau bilangan, itu nanti data tersebut akan masuk ke variabel X. Lalu variabel A kita gunakan untuk menampung hasil operasi X modulus 2 atau modulo 2. Selanjutnya A ini akan diperiksa. Jadi variabel ini nanti akan kita menjadi referensi kita untuk memeriksa nilai-nilai, baik nilai input maupun nilai hasil pemrosesan. Oke, kita deklarasikan. Dia bertipe pertama integer, dua-duanya integer ya. Ke sini, cara deklarasinya kita bisa mendeklarasikannya di atas ini. Jadi int integer itu misalnya kita deklarasikan X ya. Oke, pertama kita gunakan ini dulu. Jadi kita karena dua tipenya sama, kita deklarasikan seperti ini. Kita coba apakah bisa. Ya, ternyata bisa ya. Oke, jadi kita coba cara lain. Oke, selanjutnya kembali ke sini. Jadi kita sudah sampai di tahap ini, mendeklarasikan. Oke, kemudian kita tampilkan output, masukkan bilangan X. Jadi di sebelumnya sudah diperlihatkan gunanya output ini itu untuk mengkomunikasikan kepada user pengguna bahwa dia harus memasukkan bilangan X atau suatu bilangan nanti ditampung oleh variabel X, dan bilangan itulah yang nanti akan diperiksa.
Oke, kita outputnya menggunakan perintah cout. Jadi cout. Oke. Masukkan bilangan X. Oke. Nah, di statement ini kita tidak perlu menambahkan baris pemisah atau space pemisah, ya, karena kita ingin tampilannya nanti seperti ini. Oke, jadi masukkan bilangan X. Oke, kita ingin nanti di sini kursornya di sini. Oke, tampil di sini. Kalau kita kasih pemisah, maka dia akan ke bawah. Oke, misalnya kita kasih pemisah. Oh ya, sebelum ke situ kita ke ini dulu. Untuk inputnya, ya, jadi setelah output seperti ini, lalu kita menerima input dari bilangan yang dimasukkan pengguna X. Oke, nah, caranya kita menggunakan, kalau tadi ini cout, kita menggunakan cin. Jadi cin, nah, tandanya seperti ini. Kalau outputnya seperti ini, maka kalau innya seperti ini. Itu diterima oleh variabel X. Oke, ini seperti itu. Oke, kita jalankan supaya kelihatan, ya. Kelihatan apa yang saya maksudkan, tidak ada lain di sini. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita ingin kursornya di sini, sehingga kita bisa mengetikkan angka yang kita inginkan. Oke. Nah, itu berbeda misalkan kalau saya tambahkan di sini baris, ya. Hanya ini. Seperti itu. Maka kursornya akan ke bawah, ya, seperti itu. Oke, efeknya begitu. Nah, kita menginginkan dia ada di sini. Oke, sehingga ini tidak bukan. Oke, lanjut. X, kemudian inputnya. Lalu setelah itu kita proses. Setelah di input kita proses. Prosesnya A sama dengan, jadi variabel A ini untuk menampung hasil modulo dari operasi modulo antara X dengan bilangan 2. Oke, kembali. Perhatikan step by step. Oh iya, supaya betul-betul persis, di sini kita menggunakan huruf besar, ya, X dengan A. Dan harus dipahami bahwa, ya, besar itu, ya, bahasa pemrograman C++ itu case sensitif. Artinya huruf kecil, huruf besar itu dibedakan. Jadi ini kita harus juga nanti menjadi huruf besar. Ini supaya konsisten, kita gunakan huruf besar. Oke, selanjutnya prosesnya A sama dengan X modulo 2. Oke, perhatikan step by step kita menerjemahkan. Saya lebih jelas. Oke, step by step kita menerjemahkan program flowchart ini menjadi dalam bahasa program. Nah, di sini kita ada tambahan. Di cout ini sebetulnya di flowchart tidak ada, ya. Nah, ini hanya untuk keterangan bahwa program ini adalah program cek bilangan ganjil genap. Nah, setelah itu kita mulai dari sini, integer deklarasinya seperti ini deklarasinya. Kemudian outputnya ini untuk memberi keterangan seperti ini. Kemudian menerima input X atau menginput X, itu statementnya ini. Kemudian prosesnya seperti ini. A X modulo 2. Nah, sekarang kita ke statement seleksi namanya. Jadi kita struktur kontrol, kita menyeleksi apakah suatu bilangan itu kondisinya sama dengan operasi membandingkan, ya. Nah, apa kondisinya, dia nanti benar ataukah dia false atau salah. Caranya, ya, kita gunakan kalau simbolnya tadi seleksi, statement atau kode bahasa programnya itu menggunakan seleksi ini. Oke, kemudian penulisannya ini nanti silahkan buka di modul praktikum contohnya. Kemudian juga ada buku yang nanti saya lampirkan di grup kelas. Di situ ada penjelasan rinci tentang teori-teori bahasa pemrograman dalam
C++, termasuk format penulisan untuk seleksi, kemudian deklarasi variabel dan seterusnya. Oke. Nah, yang kita seleksi adalah A. Apakah A sama dengan 0? A sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian statement jadi satu rangkaian ya. Ini seleksi, kemudian nanti kondisi kalau benar tunggu, berarti di bawahnya ini berarti kita output yang benarnya di sini. Oke, jadi C out. Nah, oke. X adalah jadi karena kita input itu adalah X, berarti di sini X ya, ini langsung mencetak angka X-nya ya. Jadi yang input adalah bilangan, kalau dia sama dengan 0 berarti dia adalah genap. Oke. Nah, selanjutnya kembali ke sini, kalau dia tidak sama dengan 0 berarti false kondisinya. Ini statementnya, ini percabangannya, kita kasih else. Oke. Nah, maka kita outputnya C out sama X adalah bilangan ganjil. Oke. Jadi dari flowchart ini sudah kelihatan ya statementnya dari kondisi seleksi percabangannya. Ini statementnya yang ini, kemudian cabang pertama yang bernilai benar di sini, kemudian untuk bernilai salah X-nya adalah bilangan ganjil. Jadi ini statement outputnya bilangan ganjil, ini adalah bilangan ganjil. Oke, outputnya itu tidak persis sama. Kalau tadi ini bilangan ganjil, ini bilangan genap, kita ganti dengan kata-kata seperti ini. Ini tidak terlalu penting ya perbedaannya. Ya, karena ini kita juga bisa menuliskan yang sama di sini, mengganti tulisan. Oke, tapi pada prinsipnya sama ya. Oke, kita coba. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita coba jalankan. Oke, sekarang masukkan bilangan X. Misalnya saya masukkan angka ganjil 13. Harusnya outputnya ganjil. Nah, 13 adalah bilangan ganjil. Oke, saya ulangi lagi. Saya masukkan genap 1006. Genap ya, adalah bilangan genap. Oke, ya. Nah, kita telah berhasil menerjemahkan satu flowchart ke dalam satu program sederhana untuk memeriksa bilangan yang kita input itu ganjil atau genap ya, dengan mengikuti desain flowchart yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, demikian. Dan kalau misalkan ini terasa baru atau sulit ya tidak apa-apa, karena ini memang pelajaran paling dasar dan baru untuk mahasiswa baru ya. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup, atau mungkin minta penjelasan lebih di contoh-contoh yang lain. Nah, nanti saya akan membuatkan program yang berbeda mengikuti desain flowchart untuk memeriksa umur atau untuk menampilkan, misalkan tampilkan semua bilangan genap atau bilangan kelipatan 3 dari yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 1. Nah, bagaimana algoritmanya dan bagaimana menyusun kondisi seleksinya misalkan. Nah, nanti kita akan praktekkan di kesempatan lain. Oke, selamat belajar.